Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat muslim di mana saja berada dan kaum muslimin muslimat, khususnya pengurus PB Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saja di seluruh Indonesia yang mendengarkan daripada channel Formula TV, Forum Ulama dan Aktivis Islam. Hari ini kita akan membahas tentang kaya hati. Episode yang lalu kita sudah membahas tentang kaya sejati, yaitu orang kaya yang sejati itu harus memanfaatkan waktu dan harus berubah dan harus berani mengambil keputusan dan banyak hal yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang kaya hati. Tidak hanya kaya sejati secara materi, harta tahta mahkota jabatan, kita juga kaum muslim muslimat harus kaya hati. Apa itu kaya hati? Sebagaimana baginda kita Muhammad Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil ardi walakin ghina nafs. Laisal ghina an kasratil ardi, bukanlah kekayaan itu menumpuknya harta tahta mahkota jabatan di tangan kita, ada pada diri kita. Laisal ghina nafs, tetapi harta yang sejati adalah harta atau kekayaan ghina nafs, yaitu kaya hati, kaya jiwa. Apa maksudnya kaya hati dan kaya jiwa itu? Kepada kaum muslim muslimat, orang yang mempunyai kaya hati itu adalah orang atau umat Islam yang mempunyai rumah besar. Alhamdulillah kita sudah memasuki rumah besar. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah, kita memasuki Islam. Inna dina indallahi Islam. Kita sudah punya rumah besar yang bernama Dinul Islam, yaitu agama Islam. Inilah rumah kita yang harus kita rawat, kita jaga. Jangan rumah kita ini kotor, kumuh, atau ada harta-harta yang berharga di dalamnya tercuri atau ada orang yang ngerampok. Jadi orang kaya hati adalah orang yang mempunyai rumah besar, yaitu Dinul Islam, yaitu yang sudah memasuki atau beragama Islam. Itulah rumah besar kita. Rumah besar kita Dinul Islam, yaitu seluas langit dan bumi, yaitu kita akan ya lillahi mafis samawati wal ard, kepunyaan kita lah, Allah lah langit dan bumi, yang dimana kita akan mengurus rumah besar itu, yaitu inna rahmatan lil alamin, ya kan? Rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat atau mengurusi alam semesta ini yang penuh dengan rahmat. Jadi orang kaya hati adalah orang yang sudah berada di Nur Islam. Orang yang sudah beragama Islam, rumah besar itu adalah agama Islam itu sendiri. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Selain rumah besar, juga punya halaman yang sangat luas. Orang Islam itu harus punya halaman yang luas. Apa itu halaman yang luas? Yaitu kita mempunyai sifat sabar yang sangat luas, tidak ada batasnya. Udah rumahnya besar di Nur Islam, tapi halamannya sempit. Kita baper, kita mudah tersinggung, kita gampang cepat marah, kita emosian, kita tidak sabar. Ya bagaimana? Kita sudah beragama Islam, tapi kita tidak sabar, kita gampang terpancing emosi. Dan kita mesti punya halaman luas. Apa itu halamannya? Yaitu kesabaran itu sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah,
Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena orang sabar itu tidak ada batasnya. Subhanallah. Subhanallah. Masukin kau ya. Jadi sudah 2 poin. Kaya sejati, kaya hati, kita harus mempunyai rumah yang besar di Dinul Islam, kemudian punya halaman yang luas, tidak hanya rumahnya besar tapi halamannya juga luas, yaitu penuh dengan kesabaran. Apapun yang diberikan maupun anugerah maupun musibah kita tetap terima karena kita punya halaman luas. Jadi Allah berikan berupa ujian, cobaan, kesenangan, anugerah, musibah, itu tidak ada masalah. Tinggal kita titipan anugerah atau musibah itu tinggal kita kita tempatkan pada tempatnya. Atau barang-barang yang menurut kita kurang cocok dengan kita yang Allah kirim kurang pas, ya udah nggak usah kita komplain sama Allah, tidak usah kita tidak terima karena udah COD, udah cash and delivery, sudah sampai itu barang titipan. Apakah yang kita sampai itu anugerah atau musibah? Ya kalau memang kurang cocok, kurang pas, ya tinggal barang tersebut kita taruh atau tempatkan di gudang. Jadi kita punya gudang yang sangat besar untuk barang-barang yang Allah kirim yang mungkin kita tidak memerlukannya atau kita tidak memakainya. Tapi barang-barang yang Allah kirim itu berupa anugerah, berupa kita senang, kita nyaman, naik harta, tahta, mahkota, jabatan, atau kita tuh dapat rezeki atau untung besar. Nah, di situ ya barang-barang sangat berharga ya kita taruh di tempat yang ruang tamu atau ruang-ruang rak-rak lemari yang memang menurut kita bisa dilihat siapapun orang melihatnya. Jadi kaya hati itu adalah kita punya rumah besar di Nur Islam, kita punya halaman luas yaitu kesabaran itu sendiri. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang ketiga, kaum muslim muslimat, rumah besar, halaman luas, rumah pun kita harus mempunyai nilai seni yang tinggi. Siapapun yang melihat rumah kita, itu orang melihatnya dengan nyaman, dengan sejuk, dengan senang hati. Kita beragama Islam, tapi kita nggak sabaran. Kita beragama Islam, ya, tapi akhlak kita, tingkah laku kita kurang baik. Ya, jadi rumah besar, halaman luas, rumah itu harus punya nilai seni yang tinggi. Harus punya nilai keindahan, nilai intinya dibangun dengan arsitektur yang baik dan bagus dan indah. Dan rumah yang indah, yang penuh dengan seni dan arsitektur yang bagus, itulah yang disebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kan indama bu'istu liutamima makarimah akhlak, karena baginda kita Muhammad Rasulullah bukan mensempurnakan agama Islam, tapi yang disempurnakan adalah akhlak, tingkah laku. Disinilah kita sebagai umat Islam, selain kita harus sabar dan juga berakhlakul karimah. Rumah besar, halaman luas dengan kesabaran, kemudian rumah besar ini Islam yang ada pada diri kita mempunyai nilai seni arsitektur yang tinggi sehingga siapapun orang yang melihat diri kita itu akan merasa nyaman. Kita diem aja orang nyaman, senang, apalagi kita berbicara orang akan lebih tenang, lebih nyaman dan lebih baik. Rumah besar di Nur Islam dan halaman luas yaitu kesabaran. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, yaitu mempunyai nilai arsitek yang tinggi. Kemudian selanjutnya rumah besar, halaman luas, rumah dibangun dengan nilai arsitek tinggi, penuh dengan keindahan, tapi rumah tersebut tidak
ada lampu. Tidak ada lampu. Tidak ada penerangan. Bagaimana rumah yang sangat besar, mewah, indah, tapi gelap, tidak ada lampu. Itu rumah yang besar, tetap halaman luas, tetapi gelap, tidak ada lampu, siang malam juga tidak ada lampu. Itu dipastikan itu rumah penuh dengan hantu. Penuh dengan hantu, itu pasti sangat menyeramkan. Pasti banyak setan, banyak jin, banyak iblis di rumah tersebut. Jadi setiap umat Islam atau Muslim, siapapun, dia sudah beragama Islam, dia mempunyai halaman yang luas, sabar. Dia juga mempunyai rumah yang tidak hanya besar tapi indah, tapi juga harus ada lampu-lampu atau lampu kristal, lampu mewah yang selalu menghiasi rumah tersebut. Apa itu lampu tersebut? Yaitu cahaya. Cahaya daripada nur, cahaya Al-Quran. Di rumahnya atau pada dirinya itu selalu mengucapkan, selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga pada dirinya, pada jiwanya, selalu diterangi dengan hidayah dan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap Muslim harus ada cahaya lampu di dalam hatinya atau jiwanya, minimal surat-surat ayat-ayat pendek, minimal dia selalu berzikir mengingat Allah, sehingga hatinya, pikiran, jiwa selalu terang. Selalu mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk hidayah dan taufiknya. Jadi rumah besar di Nur Islam. Yang kedua, halaman luas penuh dengan kesabaran. Rumah besar halaman luas juga mempunyai nilai seni, arsitek yang tinggi. Siapa yang melihatnya akan indah dan nyaman karena umat Islam itu berakhlak. Yang ketiga, yang keempat itu adalah ada lampu yang selalu menerangi rumah tersebut dengan cahaya-cahaya ilahi. Kemudian kaum muslimin, muslimat, selanjutnya untuk kaya hati itu adalah selain rumahnya itu penuh dengan lampu kristal yang indah dan mewah dari Eropa, rumah besar, rumah mewah itu dipastikan kita harus punya kendaraan. Punya kendaraan yang baik, bagus, bahkan mewah, bahkan mahal. Apa itu kendaraannya? Yaitu amal soleh. Amal soleh. Faiza qudiyatis sholat, apabila kita selesai mengerjakan sholat, fantasiru fil ard, kita menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Menebarkan kebaikan di muka bumi ini untuk mencari amal soleh, untuk bekal kita pulang kepada kampung akhirat atau negeri akhirat. Jadi kita harus mencari bekal di dunia ini, yaitu dengan kendaraan amal soleh, jangan amal salah. Walaupun Allah sediakan dua jalan untuk menuju amal soleh, amal salah, atau amal taat, atau amal maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sediakan dua jalan, Anda menggunakan kendaraan ini, yaitu amal soleh atau amal salah. Jadi kaya hati adalah punya rumah mewah, halaman luas, mempunyai nilai seni yang tinggi, kemudian juga dipenuhi dengan lampu-lampu kristal, dan yang paling penting adalah punya kendaraan yang mewah, yang bagus, untuk mencari atau mengumpulkan amal-amal soleh selagi kita masih di dunia ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.